Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uga Dea Tantri. Di sini saya sebagai dosen sastra mata kuliah Teori Sastra Pasca Struktural. Berbicara mengenai pasca struktural, ada kata pasca nih. Di sini teman-teman pasti udah pada tahu kan pasca itu apa? Ya bener banget, pasca itu kata lain dari sesudah. Kalau ada sesudah, pasti ada sebelum. Nah, jadi sebelum munculnya teori pasca struktural ini, ada yang namanya teori sastra struktural. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai transisi dari teori sastra struktural ke teori sastra pasca struktural. Nah, pasti teman-teman udah gak asing lagi dong sama yang namanya teori sastra struktural, karena pada semester sebelumnya teman-teman udah dapat materi tersebut. Simak penjelasan berikut ini. Apa sih strukturalisme itu? Menurut Hawkes, strukturalisme merupakan sebuah paham atau sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini mempunyai struktur dan bekerja secara struktural. Jadi, strukturalisme memandang sebuah struktur seperti bangunan dan fenomena sebagai hubungan mutual dari konstituen, bagian-bagian atau unsur-unsur pembentuk keseluruhan sebagai penyusun sifat khas atau karakter, dan koeksistensi dalam keseluruhan bagian-bagian yang berbeda. Strukturalisme adalah teori umum mengenai budaya dan metodologi yang menyiratkan bahwa unsur-unsur budaya manusia harus dipahami melalui hubungannya dengan sistem yang lebih luas. Jadi di sini strukturalisme juga bekerja untuk mengungkap struktur yang mendasari semua hal yang manusia lakukan, pikirkan, dan rasakan. Selanjutnya kita beralih ke pengertian dari pasca strukturalisme. Apa sih pasca strukturalisme itu? Pasca strukturalisme adalah sebuah pikiran yang muncul akibat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan pada pemikiran sebelumnya. Pasca strukturalisme lahir sebagai dekonstruksi dari strukturalisme itu sendiri. Nah, berdasarkan pengertian dari kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktural dan pasca struktural mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama bersangkutan dengan struktur. Hanya saja kedua belah pihak memiliki cara pandang yang berbeda terhadap struktur tersebut. Seperti pendahulunya, pasca strukturalisme ini menggunakan linguistik dan model teks dari kebudayaan. Hal ini terlihat pada karya-karya Levi-Strauss, Barthes, dan Lacan. Perbedaan dari kedua teori ini yaitu strukturalisme dianggap sebagai deskriptif, sedangkan pasca strukturalisme dianggap sebagai historis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transisi. Model strukturalis penalaran telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk antropologi, sosiologi, psikologi, kritik sastra, ekonomi, dan arsitektur. Pemikir yang paling menonjol terkait dengan strukturalisme termasuk Levi-Strauss, ahli linguistik Roman Jakobson, dan Jack Lacan. Sebagai gerakan intelektual, strukturalisme awalnya dianggap menjadi pewaris eksistensialisme. Namun, pada 1960-an, banyak dari prinsip strukturalisme diserang dari gelombang baru intelektual, terutama dari Prancis, seperti filsuf dan sejarawan Michel Foucault, filsuf dan komentator sosial Jacques Derrida, filsuf Marcel-Louis Althusser, dan kritikus sastra Roland Barthes. Meskipun unsur pekerjaan mereka selalu berhubungan dengan strukturalisme dan diinformasikan oleh itu, teori ini umumnya disebut sebagai post-strukturalis. Pada 1970-an, strukturalisme dikritik karena kekakuan dan ahistorisme.
Meskipun demikian, banyak mendukung strukturalisme. Lacan terus menegaskan pengaruh pada filsafat kontinental dan banyak asumsi dasar dari beberapa kritikus strukturalis bahwa pasca-strukturalis adalah kelanjutan dari strukturalisme. Jadi, peralihan atau transisi dari teori sastra struktural ke pasca-struktural terjadi karena pasca-strukturalisme mengandung pengertian kritik maupun penyerapan, yang mana menyerap berbagai aspek linguistik struktural sambil menjadikannya sebagai kritik yang dianggap mampu melampaui strukturalisme. Jadi singkatnya, pasca-strukturalisme menolak ide tentang struktur stabil yang melandasi makna melalui pasangan biner seperti hitam putih, baik buruk. Makna adalah sesuatu yang tidak stabil, yang selalu tergelincir dalam prosesnya, tidak hanya dibatasi pada kata, kalimat atau teks tertentu yang bersifat tunggal, namun hasil hubungan antar teks. Sama seperti pendahulunya, bersifat anti-humanis dalam upayanya meminggirkan subjek manusia yang terpadu dan koheren sebagai asal-muasal makna stabil. Namun ada banyak juga asumsi dasar dari beberapa kritikus strukturalis bahwa pasca-strukturalis adalah kelanjutan dari strukturalisme. Oke, jadi segitu dulu penjelasan materi hari ini mengenai transisi dari teori sastra struktural ke teori sastra pasca struktural. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, cari-cari referensi dan juga baca-baca buku mengenai materi hari ini. Cukup sekian penjelasan materi hari ini dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semua dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.